saat ini, yang pemuda Pancasila, yang PGN, yang Banser, yang pemuda Katolik dan pemuda Kristen yang lain, Unda Wiwitan, pemuda Tionghoa kumpul seperti ini. Di Cina juga begitu. Semuanya saling melindungi. Rakyatnya sama-sama menyerahkan jiwa raganya untuk kepentingan rakyat dan bangsanya. Tetapi Indonesia apakah mungkin begitu? Belum bisa. Begitu induk semangnya memberlakukan serangan virus corona, maka kadrun-kadrun Indonesia sudah memenuhi mal-mal dan Alfamart, Indomaret untuk memborong makanan. Bayangkan itu. Ya Pak ya? Kalau ini terjadi dan sampai ikut-ikutan, maka terjadi aksi borong semua bahan makanan. Apa yang terjadi? Pemerintahan ini tanpa dikudeta oleh demo yang berjilid-jilid mulai 212, 313 atau 378 Sanjipak pasal penipuan dipimpin oleh pengusung-pengusung khilafah, dikudeta oleh jenderal-jenderal baik dari jenderal kepolisian, TNI darat maupun laut. Tanpa dikudeta, Indonesia akan lumpuh sendiri. Kenapa? Karena rakyat akan menyerbu tempat-tempat makanan, dan ketika distribusi tidak pernah bisa berjalan baik, maka rakyat akan membunuh saudaranya sendiri tanpa diperintah, tanpa alasan paham, tanpa alasan agama, tanpa alasan partai politik, karena ingin menyelamatkan perutnya yang kelaparan. Ini adalah rencana jahat yang sangat jahat sekali dan belum disadari oleh kita semua. Sebenarnya penghancuran bangsa dan negara ini sudah diawali ketika Gus Dur dijatuhkan. Saat itu direncanakan Marhen dan PDI, yang sekarang ini di samping saya ini adalah wakil dari PDI, akan dibenturkan dengan Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama. Apa yang terjadi? Sebagian besar rakyat Indonesia ini adalah marhen, orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang kecil. Berhadapan dengan Nahdliyin, orang-orang kecil, orang-orang melarat, podo-podone, podo nekate. Maka terjadi perang saudara saat itu. Maka Gus Dur telepon saya ketika saya waktu itu masih memimpin pasukan berani mati dengan 380.000 pasukan saya. Gus, pulang. Loh, kami berangkat biaya sendiri, Gus. Ini sampean tidak paham. Ini adalah ada skenario besar-besaran untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Saat itu sudah. Ternyata Gus Dur lebih merelakan jabatannya. Dia meninggalkan istana. Gus Dur Al-Fatihah. Sesi kedua adalah dibikinnya Indonesia ini menjadi negara, menjadi daerah otonomi. Otonomi daerah mulai dari tingkat 2 sampai tingkat 1 membuat span of control atau kontrol pusat, pemerintah pusat jadi lumpuh. Bupati-bupati saling cari panggung sendiri, wali kota cari panggung sendiri, gubernur cari panggung sendiri, tidak pernah menyatu dalam satu komando. Ini sesungguhnya awal terjadinya disintegrasi. Kemudian dimunculkan perda syariah, hampir 400 bahkan 4.000 perda syariah di Indonesia. Padahal di negara Kesatuan Republik Indonesia yang ini tidak disadari oleh pemerintah. Maka menghadapi kondisi yang kayak begini, biarkan Mas Jokowi dan kabinetnya membangun negeri, tetapi pemiliknya negeri ini adalah rakyat Indonesia. Setuju? Ya. Kita akan lawan orang-orang yang main-main di antara domain TNI dan domain polisi. Bergerak di antara koridor selang ini, yang bisa menghadapi adalah pemuda Pancasila. Sanggup pemuda Pancasila? Sanggup.
yang bisa menghadapi adalah patriot-patriot Garuda Nusantara. Sanggup? Pemuda Katolik, sanggup? Banser, Ansor, dan Pakar Nusa sudah menjadi satu. Maka saya minta KNPI lahir kembali. Jangan sampai KNPI hanya bergenit-genit politik, royoan kedudukan, dan bermain di panggung-panggung politik, membiarkan bangsa dan negaranya hancur. Ini yang tidak kita kendaki. Maka kita saksikan tadi ada Sunda Wiwitan, ada pencak silat, ada barongsai. Itu adalah budaya yang sangat bagus, budaya tinggi. Kita tinggal mewarisi. Setiap hari kita melihat matahari, setiap hari kita bisa menikmati hujan, tetapi juga bisa menikmati matahari. Tidak ada di dunia ini yang seperti ini. Saya keliling dunia, bahkan April besok saya akan ceramah keliling ke Australia, keliling ke Eropa, Amerika. Saya ceramah di 34 negara bagian Amerika. Saya ceramah sampai ke Jazirah Arab. Tidak ada negara yang memiliki kenyamanan, keindahan ala Indonesia. Maka kita harus bangga menjadi Bani Jawi, anak dari Abraham dengan istri Keturo. Kita adalah anak turunan Nabi Set kalau dalam bahasa Perjanjian Lama. Ini pemuda Katolik pernah baca belum ayatnya? Namanya Nabi Set adalah di Jawa menjadi Semar atau Simaru dunia, orang yang nyepi terhadap kedunya, yang melahirkan kebijakan ala Sunda Wiwitan. Sebelum Arab, sebelum Eropa, sebelum India mengerti tentang Tuhan, orang Jawa Dipa sudah akrab dengan Tuhan. Makanya mari kita pulang ini kembali, kita pasang niat untuk menjaga bangsa dan negara. Sanggup? Kita harus pasang niat. Pemilik bangsa dan negara adalah kita, bukan presiden, bukan menteri, bukan bupati, bukan wali kota. Kita. Ini acara yang sangat baik di Rumah Pancasila inilah kita akan menjadi garda terdepan menjaga bangsa dan negara tanpa membedakan agamanya, tanpa membedakan suku, ras, dan kepercayaan. Kita akan bergandeng tangan sebagaimana rantai di dalam lambang Garuda Pancasila. Disitulah persatuan Indonesia. Maka jangan ada pengrusakan tempat agama di mana disebut nama Tuhan di negeri Indonesia ini. Apapun madhabnya, kata Gus Misrofi, madhab Ahmadiyah, mau madhab Syiah, mau madhab si B, madhab si C, madhab Katolik, madhab apa, semua agama itu adalah milik Allah. Maka disebut Islam. Islam itu adalah salam, selamat. Maka nabinya disebut alaihi salam, sang juru selamat dalam bahasa Indonesia, atau Mesias, atau Avatar, sama. Tetapi untuk menghadapi senjata virus corona yang luar biasa ini, kita boleh berhati-hati, tetapi jangan panik. Jalan yang terbaik adalah kembali ke budaya kita masing-masing. Di Jawa dulu, di rumahnya itu pasti ada gentong, ada jambangan, kemudian ada siwur. Untuk apa? Begitu masuk rumah kita cuci tangan, cuci kaki. Sekarang nggak ada, sehingga gampang sekali terkena penyakit. Di Jawa dulu, di kampung-kampung, setiap jalan-jalan ada air minum di sepanjang jalan. Sekarang kita air putih saja kita harus beli. Padahal Indonesia ini kalau mengikuti Prabu Erlangga, kalau mengikuti konsepnya Jayabaya, maka akan jadi bendungan antara Jakarta sampai Banyuwangi yang akan menimbun, menyimpan air hujan.
Bayangkan kalau terjadi bukan reklamasi Jakarta yang dijual untuk orang-orang yang kaya-kaya saja, tetapi reklamasi mulai Jakarta sampai Banyuwangi. Konsepnya sudah saya sampaikan ke Mas Jokowi, bahkan Laksamana Tejo Edi ketika membimbing ceramah, saya sampaikan bagaimana kebijakan maritim, karena Jawa dulu, Jawa Dwipa dulu, Dwipantara dulu, tanah Bani Al-Jawi dulu, yang memiliki negara atas angin, sudah mengkonsepkan membuat bendungan air yang terbesar antara Jawa Barat, mulai dari Jakarta sampai Banyuwangi. Kalau ini terjadi, maka dunia akan hormat kepada Indonesia. Setiap orang yang membutuhkan air tawar akan menengok kepada Indonesia. Yang ini tidak dipikirkan, hanya kepentingan sendiri-sendiri, sehingga terjadi pertarungan peperangan yang memalukan karena hanya berpihak kepada orang kaya. Kita miskin, kita barangkali tinggal di kampung-kampung, tetapi ketika negeri membutuhkan kehadiran kita, kita akan berdiri di depan dan mengatakan merdeka atau mati. Sanggup? Sanggup! Dalam hatinya masing-masing, seperti yang dikemukakan oleh Gus Isromi, la tahzan wala tahzan. Jangan khawatir, innallaha ma'ana, Tuhan bersama kita. Jangan khawatir, saya tidak hanya ngomong, saya sudah membuktikan ketika saya memimpin pasukan berani mati. Saya juga membuktikan ketika kadrun-kadrun FPI dan HTI mau nyerang NU, saya hadapi. Jadi Anda yang masih muda-muda ini, tolong siapkan jiwanya. Anda tidak terkenal, namanya tidak ada yang tahu. Kaya juga enggak, mobil enggak punya. Saat ini Anda harus mempersiapkan diri sebagai pahlawan-pahlawan yang akan dikenang anak cucumu sepanjang masa. Ketika negara dalam keadaan terancam begini, disintegrasi sudah di depan mata, yang lain hanya membicarakan soal partai-partainya sendiri, rebutan kursi sendiri, tampillah anak-anak Sunda Wiwitan, tampillah anak-anak negeri Sunda, tampillah anak-anak Bandung yang dengan salamnya Sampurasun berdiri di depan dan menghadapi kadrun-kadrun itu. Berani apa enggak? Kalau Anda berani, saya akan mendampingi, bukan mendukungmu atau berada di belakangmu. Saya akan mendampingi, tepat di sisi kanan atau kiri. Maka oleh sebab itu tolong lewat Mas Sugeng saya minta, karena Mas Sugeng ini orang Katolik, ini ada Pastor Amos ini orang Kristen. Tolong setiap gereja, anak-anak gerejanya minimal 10 memakai seragam PGN. Siap? Tak tuntut ini, jangan cuma bengkok tok. Mas Sugeng bikin bangunan kayak gini aja bisa, masa beli kaos 100 untuk PGN nggak bisa? Harus bisa. Ketika orang-orang Kristen pakai seragam PGN, orang-orang Katolik pakai seragam PGN, pemuda Pancasila pakai seragam PGN, Banser, Pagar Nusa, semua elemen bangsa ini memakai seragam PGN, maka ketika diserang, dia akan menyerang patriot Garuda Nusantara, menyerang seluruh lapisan masyarakat. Ini maksud di Mubarok. Oh, di Mubarok. Tidak perlu kemudian keluar dari organisasinya. Kang Asep tidak perlu, Kang Asep sudah bagus. Dia mutiara yang ada di Bogor, pemberani, otaknya encer, ngerti ngaji. Tinggal bagaimana sekarang ini yang berjargon siapa kita, Pancasila. Tunjukkan Kang Asep bahwa engkau adalah Pancasila sejati. Ketika saya diminta oleh Mas Yapto untuk meresmikan kantor pemuda Pancasila di Jakarta Barat, semua berteriak siapa kita, Pancasila. Sekarang saatnya saya minta Mas Yapto dan jajarannya di seluruh Indonesia, di Jawa Tengah nggak ada FPI bisa berjaya, karena pemuda Pancasila bergabung bahu-membahu dengan patriot Garuda Nusantara.
tunjukkan ucapan Letnan Jenderal Marinir Soehartono. Apa kata hitam kata Soekarno, hitam kata Marinir. Nah, sekarang kita juga ingin menunjukkan hitam kata pemuda Pancasila, hitam kata PGN dan Indonesia. Sanggup? Hitam kata PGN, hitam kata pemuda Pancasila. Kalau ini bisa, udahlah, orang yang berjenggot-jenggot yang jidatnya pada ngapal itu gak ada apa-apanya. Jawa Tengah sudah saya bersihkan. Tinggal sekarang provinsi Anda. Apakah Anda ini pengecut-pengecut yang cuma berseragam atau memang memiliki sedikit keberanian untuk mempertahankan bangsa dan negara? Merdeka! Apapun agamamu, ketika engkau beragama Islam tapi jarang sholat, ketika beragama Katolik jarang ke gereja, saat ini Tuhan memanggil kita untuk menempati surganya dengan membela negaranya. Baik, kenapa? Kalau engkau membela negara, maka sebagai kekuatan utama Hankan Rata, maka negara ini akan stabil. Kalau stabil, akan terjadi musim investasi yang banyak. Kalau musim investasi yang banyak, akan terjadi produktivitas. Kalau terjadi produktivitas, maka pendapatan rakyat akan tinggi. Kalau pendapatan tinggi, daya beli akan tinggi. Kalau daya beli tinggi, maka dia terlepas dari gerbang kekafiran. Kafir yang sesungguhnya adalah minal fuqara kadal kufro, bukan yang beragama selain Islam kemudian kafir. Itu goblok yang memiliki terminologi konsep begitu. Jadi kafir yang sesungguhnya adalah kemiskinan karena dia di dalam hatinya tidak ada Tuhan. Itu adalah kafir. Jadi bukan orang Kristen yang kafir, bukan Katolik yang kafir, bukan Hindu yang kafir, bukan Buddha yang kafir, atau Sunda bukan yang kafir. Orang kafir adalah yang di dalam hatinya tidak ada Tuhan. Itu adalah kafir. Makanya Rasulullah, kata Gus Misrawi tadi, melakukan hijrah dari negara kafir, Quraisy, Arab Saudi ke Madinah. Hijrah dari intoleransi ke negara toleran, menggabungkan 360 agama dikumpulkan dan dibikinlah Piagam Madinah. Orang Kristen yang diserang, orang Islam akan membela. Orang Yahudi yang diserang, orang Islam akan membela. Dan itu dibuktikan oleh Rasulullah ketika kerajaan Romawi dihancurkan oleh Yunani. Yang merebut kembali kejayaan kerajaan Romawi adalah Islam. Diperintahkanlah Uzamah bin As untuk maju sebagai panglima memerangi kerajaan Romawi yang dijajah oleh Yunani dan dikembalikan kepada Kristen lagi. Jadi Islam berperang untuk orang Kristen, bukan sekedar toleransi. Apalagi dengan Ahmadiyah yang masih sama-sama, Tuhannya sama, kitabnya sama, bahwa dia punya kitab sendiri dengan tafsir sendiri. Silahkan, kitab Al-Quran itu terdapat 80 tafsir Al-Quran. Jadi bukan hanya tafsir tunggal Al-Quran itu. Kalau terjemahan Depak itu ya begitu itu. Ini sekarang orang nggak ngerti agama tapi gayanya sok-sokan ngerti agama, membikin kacau padahal dia cuma jadi alat untuk menghancur leburkan Indonesia. Maka selagi masih ada pemuda Pancasila, dan betul-betul engkau tidak hanya berseragam pemuda Pancasila, di dadamu ada burung Garuda, saya yakin Indonesia akan tetap jaya. Dan saya minta yang berseragam biru juga jangan hanya berseragam biru. Kalau ada gereja rusak, minta tolongnya ke Banser Paganusa, Patriot Garuda Nusantara. Giliran lesir ke luar negeri yang diundang Dem Samsudin. Saya minta juga sekali-sekali pemuda Katolik juga bagian dari Patriot Garuda Nusantara. Satu payung untuk negeri bermarkas di rumah Pancasila yang dipelopori oleh Kang Sugeng. Kang Sugeng ini Katolik aja gayanya sudah pakai ikat kepala ya toh. Masa kita nggak bisa? Jadi setelah ini selesai, saya minta kalian sebarkan semangat menjadi patriot.
pecinta tanah air, patriot Garuda Nusantara. Tidak usah keluar dari Ormas Pemuda. Ini adalah organisasi payung, di mana dengan payung itulah kita bisa menghadapi lawan dengan persatuan dan kesatuan. Tidak hanya berhadapan sendiri antar ormas. Kalau Ormas Pemuda Pancasila menghadapi mereka pasti takut karena dicap tidak bertuhan dan sebagainya. Tetapi dengan PGN saya tidak hanya ngomong, saya akan di depan. Dan kita hadapi rame-rame. Siapa yang akan menjatuhkan Indonesia, dia adalah pengkhianat bangsa, dan silahkan tinggal di negara khilafah sana. Setuju? Setuju. Berani enggak? Berani. Kalau ini yang benar-benar Anda sudah yakini, saya tidak ingin Anda semuanya terjebak menjadi orang-orang munafik yang berbicara iya tetapi hatinya tidak dan perilakunya tidak. Kita satukan semangat, insya Allah. Hujan ini bukan halangan, karena hujan bahasa Jawa adalah jawoh. Artinya adalah ja'a rahmatullah, datangnya rahmat Allah. Jadi di hujan inilah kita bisa diredam dan kita menyadari bahwa tetesan air ini adalah tetesan ilmu. Tetesan air ini adalah tetesan rahmat. Tetesan air ini adalah tetesan berkat yang tidak ada di dunia manapun. Di Arab setahun hujan cuma seminggu, hujannya pun paling sejam, 2 jam. Setahun hujan cuma seminggu. Setiap saat kita diberi hujan oleh Allah. Semuanya sarwo tinukul, kata Bung Karno. Seperti negara guru, tuwuh kang sarwo tinandur, murah sandang, murah pangan. Bahkan sekarang ini masih, kalau sekarang ini masih mahal makanan, kita tinggal setelah Jawa Barat dan Bogor ini aman, kita tinggal demo ke depan Jokowi. Mas Jokowi, Bogor harga-harga masih mahal, turunkan, atau kalau enggak sampean yang saya turunkan. Berani enggak? Nah begitu, tetapi berbuat dulu, nak budu dulu, baru nasta'in. Jangan nuntut tok, demo tok, tapi tidak pernah berbuat untuk bangsa dan negara. Ini yang saya pesankan kepada sampean. Sampean lihat saya sudah berumur bulan Juli besok 70 tahun. Tapi saya masih semangat karena saya tidak ingin mati di atas tempat itu. Biarkan saya mati berada di sisimu untuk menjaga bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.